wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang sebenarnya ini diubah dari siswa dengan dasar dari manusia yang ada. Baik, ini saya informasikan sebagai ilustrasi saya sebagai calon penggerak sembilan Kabupaten Sanggau. Di mana tujuan kegiatan teman-teman adalah peserta dapat mengisi diskusi ruang ngobrol dan selanjutnya menggunakan protokol karantina yang kedua memahami konsep risiko positif berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia berupa konsep motivasi internal dan eksternal. Peserta dapat memahami kegiatan memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sekolah atau kelas yang menjadi landasan dalam mencapai konflik atau permasalahan sehingga dapat menciptakan budaya positif. Kemudian peserta dapat memahami tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda. Yang terakhir, peserta dapat mengetahui dan menerapkan disiplin eksekusi berfungsi monitor dan manajer sehingga dapat menciptakan lingkungan positif, aman, nyaman, dan menghasilkan murid yang lebih mandiri, berperan, dan perhatian. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan ini, teman-teman, kita sepakati dulu apa yang akan kita lakukan di sini. Pertama, pada kegiatannya kita akan saling menghargai, kemudian tertib dan aktif dalam kegiatan. Setuju? Yang pertama tentang konsep berhajar di mata. Misalnya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala program yang ada pada anak. Jadi sebenarnya murid itu ketika dilahirkan mereka sudah membawa program masing-masing, di mana anak itu memiliki berbeda-beda, pilihannya berbeda-beda. Dari itu kita sebagai guru kewajibannya adalah mereka mencapai keselamatan. Jadi tidak hanya selamat di dunia tetapi juga keselamatan mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ini kami sebagai manusia jadi yang baik di buktinya, tetapi bagaimana kita bisa merealisasi masyarakat. Selanjutnya kita sebagai guru itu ibarat petani, di mana kita hanya bisa merawat, kemudian menanam sesuai dengan ini masing-masing ada masing-masing anak itu keunikannya masing-masing. Dimana kita akan merawat memupuknya, kemudian menanamnya setiap hari. Terus akan meletakkan fungsi sebagai anak sesuai dengan unik dia masing-masing. Bagus, maka ini ketika Pak Tani menanam biji padi, maka
dalam kurikulum kita yaitu belajar Pancasila. Karena lebih merupakan inilah pada intinya karakter-karakter yang kita tumbuhkan dan kita tonjolkan dari anak. Kemudian paradigma perubahan paradigma. Nah, ini teman-teman coba minta teman-teman di sebelahnya. Tolong kepalkan tangan kalian misalkan kita baca pendek dengan gunanya kalian ikutin dan makna dengan Budiana, kemudian spesifik dengan Budiana. Sedangkan salah satunya mengepalkan tangan kuat-kuat. Silakan Bapak Ibu mau dibuka atau tidak? Silakan coba sebelahnya membuka kepala tangan kalau mau boleh berdiri. Terserah Anda, apakah Anda mau membuka atau tidak? Silakan dibuka. Mau. Nah seperti kita ini mau langsung salaman tanpa dipaksa dan apapun saya membuka. Nah seperti gimana? Berhasil? Berhasil enggak? Tidak berhasil. Oh, enggak berhasil karena Anda tetap menuntut saya tunggu, akhirnya enggak mau. Gimana? Tadi berhasil, diapakan? Diapakan? Oh, ditekan-tekan berhasil salah. Nah, ini bukankah keputusan untuk membuka genggaman atau tidak ini ada pada masing-masing diri. Kalau nggak mau buka kayak Bu Ana, saya nggak mau buka, tidak mau. Seperti itu. Jadi inilah teori kontrol. Bahwasanya apapun yang kita lakukan itu sesuai, pastilah kita yang mengambil keputusan apakah kita mau membuka diri atau tidak. Begitu juga yang terjadi dengan manusia semuanya, juga para murid. Bahwasanya kalau mereka mau berubah maka itulah dari mereka. Jadi inilah tugas kita adalah membangkitkan motivasi dari dalam diri siswa untuk menjadi baik, untuk menjadi berkarakter. Seperti tadi, tantangan yang sangat kuat.
Kemudian disiplin diri dilakukan menggali potensi yang memiliki sebuah tujuan apa yang diharapkan. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan pada orang lain untuk mendapatkan kecenderungan umum adalah membuat kata disiplin memiliki tidak nyaman dengan apa yang diharapkan. Betul kan? Kalau misal disiplin itu harus anak-anak itu patuh dengan peraturan, harus siap gerak. Tapi supaya sebenarnya kita tidak seperti itu, harusnya kita kembali ke disiplin, artinya belajar untuk menjadi lebih baik, tidak dipaksa anaknya berubah. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Biasanya perilaku manusia itu dikenali bisa motivasi bersama, juga motivasi internal atau disiplin positif. Nah, inilah salah satu tujuan dari disiplin positif, membangkitkan motivasi dari dalam diri seseorang. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan menjadi adalah nah, biasanya kita perilaku itu karena kita nggak nyaman. Misal datang terlambat, kita nggak nyaman dengan kepala sekolah. Nah, seperti itu. Tapi marilah kita cari bahwa marilah kita timbulkan dari dalam diri, bukan karena kita nggak nyaman dengan kepala sekolah, bukan karena kemudian saya nanti mau terus, tapi karena kita timbul dari diri sendiri, meningkatkan diri sebagai pribadi yang disiplin. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan kalau kita melakukannya? Nah, inilah salah satu motivasi yang berhasil dari pemberian penghargaan. Misalkan anak lomba, siapa yang hari ini tiket banyak maka akan mendapatkan satu buah coklat dari gurunya. Nanti akhirnya anak tuh yang tiket banyak itu minta coklat, mereka minta imbalan. Jadi kalau nggak ada imbalan ya tiket. Jadi inilah yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri yang bisa sesuai hati. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwasanya tanpa ada hukuman atau tanpa ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka akan timbul dari diri sendiri untuk mau menjadi baik. Nah, seperti yang dilakukan anak bahasa merdeka. Merdeka artinya tidak hanya jadi merdeka ini bukan menjadi diri kita, tapi dia pengen yang terbaik bagi diri sendiri. Jadi tidak diterima orang lain. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas hukuman dan penghargaan. Kenapa tidak perlu peraturan saja? Mengapa harus naik ke kelas? Karena mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan kalau bisa ada dari juga ada lagi nah, seperti menggunakan helm ketika memakai roda 2 itu harus kita keluarkan dari diri bahwasanya karena untuk keselamatan, bukan karena kemudian ada pak polisi jadi harus pakai helm. Tapi marilah kita keluarkan dari diri sendiri motivasi untuk memakai helm karena kita ingin selamat. Kepala itu mahal, nggak ada yang jual. Jadi juga mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi kemarin, bukan karena diharuskan diwajibkan oleh pemerintah, tapi karena kita ingin sehat ya, karena corona. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang melakukan saat mengikuti pelatihan, karena dari diri kita sendiri berarti kita nanti harus push up, kita harus SBB karena selamat pelatihan, karena diri kita disiplin. Untuk mendukung motivasi itu dari nilai-nilai yang berkaitan lebih menggunakan sesuatu dibandingkan mengikuti standar peraturan. Inilah maka dari itu peraturan sebaiknya tidak dipakai lagi atau dialihkan ke keyakinan kelas, bahwasanya biar masing-masing individu yang keluar motivasi dari dalam dirinya untuk menjadi baik. Kalau peraturan masih dari luar, maka kalau keyakinan itu adalah
diskusi atau kesepakatan semua orang dalam. Nah, dari kedua ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pertama, datang tempat waktu tidak masalah, tidak persiapan bola. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan nanti dalam pembelajaran produktif. Ini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang berkumpul. Mana yang kesepakatan kelas? Yang lebih dari kesepakatan kelas? Yang ini, karena ini kita yang sepakat. Dan yang ini bisa dijadikan kesepakatan kelas ketika kita sama-sama menyepakatinya. Tapi dengan catatan misalkan disiplin, dan saling menjaga kebersihan. Kalau ini kan agak pelan ya, agak tapi bisa dikalikan oleh baik, keyakinan kelas maksudnya adalah nilai kebaikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku negara bahasa. Suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara emosi. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada yang disebutkan memotivasi. Jadi dari dalam diri sendiri maka muncul motivasi prinsip itu menjadi baik. Menentukan keyakinan kelas, kalau sudah mempunyai peraturan, maka kita bisa menjadikannya menjadi keyakinan kelas dengan pertama kata tidak, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, maka akhirnya dijadikan menjaga kebersihan bersama. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang dibentuk dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang bisa. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diperlukan dari semua warga kelas sendiri. Sebenarnya berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas dapat memberikan dua pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini disepakati semua siswa di dalam kelas, kemudian bersifat simple yang bisa diingat. Misal tadi disiplin itu sudah menyangkut misalkan pakai baju yang rapi, kemudian datang tepat waktu, kemudian ketika dia mengerjakan tugas itu dan disiplin yang dia betul. Kemudian misalkan lagi apa yang dia mengerjakan tugas sudah, kemudian tepat waktu, bajunya rapi, kemudian misalkan menutup jendela ketika ada pulang, mematikan lampu ketika mau akan pulang dari sekolah. Itu contohnya adalah kesepakatan kelasnya adalah disiplin. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Diskusi di dalam kelas tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalkan sudah ada peraturannya, maka dicatat semua masukan dari murid di papan tulis. Menyusun keyakinan kelas sesudah tersebut, menentukan keyakinan kelas. Berarti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan ada tidak membuang sampah sembarangan, maka bisa kita lakukan menjaga kebersihan. Tidak perlu memakai tidak. Ini meninjau kembali dari pendapat yang sudah dicatat. Misalkan kebijakan di kelas, pengakuan guru datanglah tepat waktu. Misalkan dari salah keyakinan yaitu saling menghormati datang pengakuan guru. Kemudian datatannya tepat waktu, juga tidak merasa diremehkan. Kemudian di kelas jalan-jalan, yaitu menghormati juga. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3-4 prinsip. Setelah selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini yang dilakukan oleh kelas ya. Baik, di situ kita lanjutkan peraturan dan keyakinan kelas. Mari kita lihat ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembali ke tempatnya.
bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain dan mengganggu orang lain dari diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menemani orang lain atau menjadi pelajaran. Dilarang melakukan kekerasan demi keselamatan dan menjaga orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dan kesehatan. Dibagian atau menunjukkan menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor secara makan dan udah? Paham? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Ya. Keyakinan kelas, keyakinan pertama, setiap anggota kelas itu belajar. Setiap anggota kelas ini senang, pertemuan tugas berusaha dihargai. Kemudian keyakinan kelas 5, mencapai temannya, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa dihargai. Keyakinan kelas 7, contohnya hormat, bekerja dan diterima dan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dalam hidup orang lain. Mungkin di kelasnya itu sering ada pencurian atau pinjaman yang tidak balik, misalkan pensiunnya setiap kali hilang. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Menerima dan mengikuti, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling menghargai satu sama lain. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, jika pernah ada suatu pelanggaran, tentunya semua harus sesuatu harus betul. Begitu kita perlu diulang menggunakan penegakan peraturan keyakinan kelas pelaksanaan. Pemberatan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau pada institusi. Kalau misalkan ada pelanggaran, apa yang dilakukan? Biasanya dihukum ya. Kalau kita dulu dihukum, sekarang mari kita kembali ke bahwasannya mari kita ubah menjadi restitusi atau meminta solusi dari siswa sendiri. Jadi tidak memberikan hukuman atau konsekuensi dari kita, tetapi restitusi. Dianggap identitas gagal bila kita melakukan hukuman, menerapkan hukuman, tapi identitas berhasil bisa disiplin atau sanksi atau konsekuensi serta restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada hukuman. Istilah sakit ya, dijewer, dipukul, dicubit, sakit. Sanksinya sesuatu yang harus terjadi karena mengakal maka harus terjadi. Tapi restitusi merupakan pilihan. Maka ditanya, kenapa kamu seperti ini? Jadi baiknya buat dari siswa. Tidak nyaman untuk murid atau anak atau panjang. Pemberi mendapatkan keadilan hukuman, murid anak yang murid merasa ini perilaku kelas agresif meningkat, Islam tidak akan mudah dilakukan terapi. Berlaku hanya pada sebuah institusi tidak akan pada kehidupan nyata. Kalau di sekolah mungkin ya, tapi di masyarakat pasti tidak. Peraturannya adalah misal disiplin, kamu harus bersepatu yang lengkap. Murid anak-anak atau anak memiliki mereka tidak suka peraturan ada kemudian sanksi. Tidak nyaman untuk murid menjamur waktu mereka, beban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman, maka tahan dalam merupakan penelitian yang seperti harus menguruskan itu membantu menggunakan mengikuti peraturan dalam peserta atau peraturan yang akan melakukannya. Murid akan mengikuti restitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini menjadikan anak paham dan keluar dari
Murid atau anak mendapatkan penguatan masalah kesehatan, murid belajar kemampuan komunikasinya, fokus pada pemecahan masalah belajar kepada apa yang dilakukannya dan bisa melakukan untuk memperbaiki masalah ini. Anak menikmati dirinya adalah orang baik. Nah ini yang kita harapkan dengan restitusi. Dengan menanyakan mereka solusinya, maka pastinya mereka akan bisa menjawab apa yang dilakukan. Kemudian ini negatif, netral, dan positif. Nanti kita lihat bagaimana perilaku negatif itu, kemudian juga netral itu seperti apa dan sebaiknya positifnya seperti apa. Yang pertama, awas kalau dilakukan lagi ya, tapi awas kamu. Nah, pastinya ini negatif ya, awas ya, awas. Mau diapakan dipanggilkan. Kemudian lakukan apa yang saya katakan, bukan berarti netral dia mendukung. Oh ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini positif, biar mereka menanyakan. Sebenarnya saya nggak pengen kayak gini. Kemudian boleh paksaan, jadi kalau negatif seperti ini awas. Kalau lakukan apa yang saya katakan, ini stimulus respon dan stimulus kita, kemudian respon mereka. Nah kalau ini teori kontrol, dimana dari dalam diri sendiri apakah dia PNS, mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan diri ini biar anak itu merasa saya salah. Kalau ini mendorong kepatuhan biar patuh pada orang lain, ini mendorong disiplin positif. Inilah yang dikatakan konsep diri buruk, konsep diri baik, kemudian konsep diri lebih kuat. Jadi ini hanya dari saya ini lebih kuat. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar taat pada dan kemudian anak belajar mencegah masalah. Inilah pada intinya gue positif yang kita inginkan. Bukan anak kalau ada tentang pastinya mereka lari dari masalah, mereka pengen aku yang terbaik. Kemudian anak taat peraturan dan juga yang terakhir ini adalah memecahkan masalah. Inilah yang kita inginkan. Yang selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengatur anak dengan penguatan positif setelah anak paham bahwa dirinya sendiri dan dari kontrol. Biasanya orang itu pernah dalam tangan kita dari bahasanya itulah yang kemudian kontrol. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif serta anak paham dalam dirinya sendiri yang kemudian dari kontrol. Kemudian dampak pada murid, marah, merasa bersalah, dan tidak mengasingkan. Karena ini kehilangan hak untuk juga seperti ini, dan murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan akan sangat melukai, sudah diketahui masyarakat, berkorban, menggunakan restitusi. Dibuat guru, yang ini dibuat guru dan murid, sementara yang dibuat murid. Jadi solusinya itu adalah dari murid. Akan guru menunjukkan keyakinan kelas dan membimbing perkataan dengan berpikir dan solusi yang berbeda. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi, kalau sakit, rasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paksaan, ini stimulus standaran, mendorong anak mengikuti sendiri, mendorong anak agar memegang disiplin. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar memperhatikan kesalahan dan mengikuti peraturan. Kalau hukuman itu menyebabkan marah, rasa bersalah, ketakutan, dan merasa tidak berguna. Sementara konsekuensi kehilangan hak juga tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, bagaimana ini contohnya? Teman-teman, mari kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan mengatakan dalam tabel sekolah. Ini merupakan tujuan. Hari ini melakukan basket 2 kali karena terlambat dan sekolah. Terlambat dan sekolah tidak sesuai dengan olahraga. Maka itu juga tujuan. Film diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah dan masker tidak menggunakan olahraga. Maka itu juga disebut menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Mengganti kertas tugas karena kertasnya teman ya karena kertasnya teman dicoret-coret jadi harus mengganti kertasnya itu kalau bisa jelas. Membersihkan teman air di meja tulis karena tersimbol pada saat belajar.
konsekuensi dari aktivitasnya tadi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu ini, maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi selama sehari itu nggak boleh pakai sepatu karena dia sepatunya tidak hitam. Maka itu adalah hukuman atau pembelaan. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini karena pelajaran PJOK maka berlari itu adalah konsekuensi dari kita. Baik, kita ke kebutuhan dasar manusia. Namun sebelumnya biar kita agak fresh sedikit ya, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Baik Bapak Ibu, silakan kita lanjutkan lagi tentang kebutuhan dasar. Saya kita lagi selesai. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ini manusia tidak hanya anak-anak, tapi kita juga sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar akan dilindungi atau cinta kasih atau diterima dan juga penguasaan survival. Tentunya survival yang paling penting adalah kita bertahan di hidup. Kemudian freedom, kebebasan dan kesenangan. Bahwasanya untuk dalam kehidupan kita itu kita butuh ini semua. Kalau seandainya salah satu tidak tercapai maka akan menjadikan kita agak jutek, marah dan sebagainya. Nah ini contohnya. Bahwasanya anak-anak yang biasanya misalkan dia di sekolah itu jadi teman atau musik teman, kemungkinan besar dia memiliki kekurangan pada salah satu kebutuhan dasar manusia. Misalnya dia memang tidak terlalu biasa dari program atau apa dengan cinta kasih kekurangan. Maka dari itu mereka membutuhkan perhatian dari guru di sekolah. Jadi itu juga ketika mereka belajar bahasa Inggris, mereka nggak belajar karena pelajarannya untuk guru bahasa Inggris menyebutkan kemudian menjawab karena untuk mereka membutuhkan kebebasan dan kesenangan. Mereka ingin yang menyenangkan, jadi yang mereka belajar. Kemudian 5 posisi kontrol bahwasanya setelah kita mengetahui bahwasanya 4 kebutuhan dasar manusia tadi yang tidak terpenuhi, maka kita butuh wajib untuk tugas kita peran kita untuk menjadi guru yang terbaik, mewadahi dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Nah, maka dari itu sebagai guru maka kita punya peran atau posisi kontrol, di mana posisi dari teori secara teoritis ada 5 posisi kontrol. Bahwasanya yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, tenang, mengontrol dan kritis. Dari 5 ini mungkin Bapak Ibu merasakan saya itu apa sih? Penghukum atau membuat rasa bersalah atau memantau? Silakan dilihat. Kalau ini penghukum itu biasanya bunyinya berarti menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Kemudian kalau dia sering mengatakan kalau kamu tidak melakukan awas ya rasakan. Nah itu dulu penghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini menghasilkan seperti itu, menghasilkan anak-anak yang memberontak, kemudian menyalahkan orang lain serta berbohong. Yang ketiga, yang keempat, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir, siswa mengatakan biarkan saja nanti juga marah-marahnya lah, bilang ya. Kemudian dampaknya pada murid apa? Bahwasanya murid akan mengulangi kembali karena dianggap marahnya sebentar aja pasti hilang. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru yang membuat rasa bersalah itu sering berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini-gini, itu kecewa dengan kalian seperti ini. Apalagi ceramah itu biasanya membuat rasa bersalah. Jadi hati-hati kita kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini membuat rasa bersalah ya.
menyembunyikan atau hasilnya menyembunyikan serta menyangkal serta berbohong, murid akan seperti ini. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ini maksudnya adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, bahwasanya masing-masing orang itu mempunyai dunia sendiri yang berbeda-beda. Jadi mereka mengatakan oh guru ini memakai itu enggak, seperti itu. Kemudian murid pastinya berkata, maafkan saya bu, maafkan, dan merasa rendah diri. Bisa saja siswa akhirnya merasa rendah diri karena sering disalahkan, karena sering dibuat kesalahan. Kemudian yang ketiga itu guru sebagai teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi sering sekali itu, oh anak ini baik lah, anak ini sebenarnya kayak gini. Ayolah lakukan ini ibu. Sering mengajak dan kayak temannya, ada gap antara ini guru ini siswa, tetapi seperti teman biasa. Masa kamu tidak mau ingat tidak membantu apa, minta imbalan. Hasilnya anak-anak menemukan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena murid tadi tidak tahu dunia seperti kawannya, akhirnya guru itu dimasukkan dalam tempat penting orang dalam kehidupannya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Murid kadang akan mengatakan seperti itu kalau dia melakukan kesalahan. Ini memberikan dampak bahwa saya lemah, tidak mandiri dan bermanfaat pada diri. Sekarang yang keempat adalah pemantau. Guru pastinya menghitung dan mengukur. Kemudian pasti bertanya apa peraturannya, suruh anaknya mencari peraturannya dan mengingat apa kesepakatan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya anak-anak itu akan menyesuaikan diri kalau diawasi saja. Kalau diawasi ya bukan itu. Mulai meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian ini juga salah satu di mana pemantau ini hasil dari kita memberikan penghargaan atau imbalan. Menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk gurunya. Jadi sebenarnya pemberian hadiah atau penghargaan tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena akan berketergantungan pada anak. Dari itu boleh sesekali, tetapi sebaiknya tidak terus-menerus karena anak akan melakukan sesuatu karena imbalan, bukan karena ini bodoh. Kemudian yang paling ideal, marilah kita belajar bersama-sama menjadi manajer. Ini sebenarnya tujuannya. Guru disuruh menjadi manajer, di mana mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini dari keyakinan kelas tadi, akhirnya kalau melakukan kesalahan kita tanya anak itu, apa yang kita yakini kemarin, apa yang bisa akan kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan. Ini hasilnya akan menguatkan anak itu akan berpindah pada hal itu. Dan murid meletakkan dirinya sebagai diri yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini akan timbul dalam diri anak untuk mencari cara bagaimana dia akan memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki. Inilah yang kita inginkan sebagai guru itu sebagai manajer. Maka Bapak Ibu, marilah kita sama-sama kalau masih berada di level 4 ini, mari kita belajar untuk manajer. Kalau enggak ya besok ini selevel ya yang ini selevel. Mari kita ubah menjadi pemantau dulu. Kalau sudah bisa jadi pemantau, mari kita lari dan ngobrol sekali. Dan saya terus terang saya terlihat ada di sini. Jadi anak-anak akhirnya tergantung dengan saya. Kalau di kelas saya tuh mereka bilang, Bu ini apa aja? Nanya terus. Karena saya lari ke sini dan saya bertekad untuk berusaha menjadi dua ini. Jadi pemantau dulu lah. Kalau berubah langsung berubah, Batman itu nggak bisa ya. Jadi berubah sedikit. Mari kita sama-sama. Kemudian apa restitusi? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Mari kita lihat restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berubah. Jadi ini memperbaiki karakter dari dalam diri siswa. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi untuk dilihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling
yang diperbaiki dulu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi didapat dari sisi. Kemudian restitusi memberatkan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi mereka walaupun berbuat salah akan tidak malu ke kelompoknya lagi dan tidak merasa bersalah. Tetapi dia tahu kalau dia salah dan akan memperbaiki. Nah ini namanya segitiga restitusi, di mana ada validasi tindakan kegiatannya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan validasi tindakan dan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini terus berkelanjutan, boleh ini dulu atau ini dulu, nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, menstabilkan identitas. Misalkan anak salah di kelas, laporan atau panggil ke kantor, kemudian ditanya, kamu tadi ngapain? Lain dulu. Kenapa lain? Dia mau saya. Akhirnya kita bisa mengatakan, oh iya, kenapa seperti itu, saya hilaf dulu. Akhirnya mari kita stabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya mengatakan, oh saya paham bahwasanya setiap orang itu ada yang hilaf ya. Akhirnya kan dia merasa, oh tenang, memang seperti itu, saya normal. Kemudian kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya seperti apa. Yang terakhir, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita sepakat bagaimana saling menghargai ibu, misalkan. Akhirnya makan, ini praktek segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Lagi tidur di kelas ya. Kenapa tidur di kelas semua? Ngantuk bu. Kok ngantuk? Kenapa ngantuk? Kalau malam minum dulu. Nggak Allah, sampai jam berapa senyum? Senang ya? Seru ya main film? Nah, benar sih, lebih paham kalau seru ya. Tapi kan kamu tahu kalau dia di sekolah ngapain? Gimana? Nah, belajar itu. Kalau belajar kan pastinya itu semangat kan? Nah, pastinya kondisi Vino harus. Jadi harusnya Vino gimana kalau di sekolah? Harus belajar. Tidur apa enggak? Enggak ya, harus tidur kan? Jadi menurut Vino gimana baiknya nanti? Apakah tidak tetap sepertinya atau gimana? Nah, terus gimana? Ya kalau belajar terus gamenya gimana? Seru. biasanya Terus main di hotel malam? Oh iya. Jadi kedepannya gimana? Harusnya harusnya nggak usah. Jadi kalau baiknya tidur jam berapa waktunya biar tidak ngantuk sekolah. 8 kalau nggak 9 tuh. Jadi nanti sama baik-baiknya ya. Terus kalau menurut kamu main game itu baik nggak? Enggak baiknya gimana? Oh gitu, nah itu paham kan? Nah terus ini apa? Memberi manfaat nggak? Berarti lo yakin ya nanti ke-depannya juga? Ya itu ya. Nggak usah matematik sekolah tinggi yang pertama. Terus kita apa? Ya itu saja. Makasih, nggak usah diulang lagi ya teman-teman. Saya kaget hari ini anak ini memang bermasalah, tapi saya melakukan restitusi 2 kali dan hari ini saya kaget ketika ada sosialisasi di aula. Ketika ditanya siapa yang mau pimpin doa, anak ini langsung angkat tangan, semuanya pada kata mereka. Padahal anak ini kan berdiam biasanya nggak pernah aktif di kelas, tapi hari ini yang mudah-mudahan dia menjadi lebih baik, maka akan jadi dia mulai aktif lah. Karena namanya Gusti, saya bilang Gusti itu apa? Ajarkan dari dia. Kamu harus menjadi raja. Akhirnya beberapa kali ada teman-teman kok dia berubah. Mudah-mudahan memang depannya juga akan berubah terus ya. Komitmen dari konsisten. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf, yang salah mungkin
share-kan atau mau ditanyakan? Silakan. Ada? Baik, terima kasih. Semoga mudah-mudahan yang banyak ini yang sedikit tapi mohon maaf dan jadi banyak manfaat dan banyak dampak kepada kita, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi guru yang penuntun yang baik, menjadi petani yang baik, kita bisa menanam di bumi hasil Indonesia yang berkualitas dan juga selamat, baik itu selamat di dunia maupun di akhirat, dan juga bahagia dan memberikan amal jariah kepada kita semua dari akhirat nanti kita bisa berkumpul bersama di surga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak berisik. Nah, ini juga tidak bisa sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Sudah mulai terkontrol, tidak terkontrol. Ya, kita nggak disuruh ngomong. Jadi ini. Tapi jangan kemudian disuruh ngomong lalu jawab lalu ngomong depan. Ya, tapi tenang, terkontrol. Kita harus aktif mereka. Dan kita sudah dan ini berapa? Ini loh. Kita independen sejak kemarin, terakhir kemarin Ibu menawarkan brosur. Padahal kita itu ada uang saving donasi, ada sewa mau menawarkan konten. Ternyata kalian akhirnya apa yang terjadi? Sekolah anak ibu yang bingung, akhirnya sekarang mendonasi itu. Mau konten, sama-sama melatih atau orang tuanya yang kaya-kaya boleh.
Coba tanya mama kalian. Oke? Jangan nyuruh orang lain tanya pada orang lain. Siapa tahu mamanya laki-laki mama ada online. Bentuknya siapa tahu ada gorden yang enggak dipakai. Atau dengan jajan dia segitu apa jangan keluar kan yang membutuhkan atau jalan baru. Saya lihat ini nanti ada kita siapa tahu ada orang tuanya yang ordernya untuk gimana bu? Saya sepeda tuh, pencuri atau saya kalian ada orang tuanya yang punya ketewan, ada kipas, mobilnya dari kalau ngecap ini aku Reja, Ubi, atau Mi, banyak tamu berapa ini mah atasnya, ya enggak? Ya,
Oh, persamaan, makan jadi kak. Kita makan dulu. Kita makan dulu. Bukan ada CCTV. Tapi lari kita makan keras bu. Jangan makan. TV kan ada. Oh, makan TV bu. Di belakang kau dah. Tengok belakang kau tu. Kenapa bu? Kalian tahu kenapa dipanggil di sini? Tahu. Nah, hari ini siapa yang pikir ya? Nah, saya udah pikir belum hari ini? Sabri? Udah. Berapa kan Sabri? Oh, Sabri baris. Banyak itu. Lumayan. Lumayan, tapi tadi kan lihat sudah bel, udah jam 8, ternyata belum di satu. Mereka nyapu hanya jual mereka penasaran juga kalau kalian belum buang sampah. Oke, betul. Premia belum. Oh, belum kan itu nyapu. Tadi pikirnya. Nah, kan kemarin kesepakatan gimana? Yang buang sampah siapa? Yang buka ya. Baik. Karena yang buka sampah. Nah, sekarang yang buka kan satu sama saya kan? Nah, terus kok udah belum sampah belum? Nah, belum. Kenapa belum? Kenapa? Sarapan. Biar satu. Udah pikir makanya nggak usah belum sampah lagi ya. Nah, tapi kan belum sampah setelah yang sudah ada berapa? Dua ya kan? Nah, berarti kan masih ada kewajiban kan? Dua besar. Jadi berarti depannya gimana ini? Dari sini itu jangan makan ya. Ya bu. Mulai ke depan, tapi untuk sini juga besar ya. Jadi sesuainya apa? Habis apa? Kalau kayak buang sampah, jangan buang sampah ya. Ya bu. Jadi sudah sekarang bisa ya. Jadi nanti apa yang kalian lakukan selanjutnya? Coba belajar apa dulu? Istirahat sebelum istirahat apa dulu? Belajar. Terus buang sampah kapan? Hah? Itu kita ya. Nah, tahu kan kalian sekarang?
Jadi pokoknya kalian harus melakukan dan mengerjakan. Mungkin ada tanggung masing-masing sudah sepakat. Baik, sudah pernah kita semuanya. Jadi kan